Yang manis-manis sudah. Sekarang waktunya kudapan yang gurih-gurih nih. Siapa yang suka makan dimsum? Camilan khas Tiongkok ini memang populer. Rasanya enak banget. Dan meski bentuknya mini, camilan orang Kanton ini kaya protein yang mengenyangkan. Paling pas dinikmati saat berkumpul dengan keluarga saat lebaran seperti sekarang. Dalam satu set dimsum biasanya ada hakau yang berisi udang dan siomay imut isi wortel ini nih. Beh, ngelihatnya aja unyil udah ngiler banget. Tapi tahan dulu ya laparnya. Bahan baku pembuatan dimsum adalah seafood atau makanan laut seperti udang. Tidak harus memakai jenis udang khusus. Yang penting kondisinya segar dan bersih. Cukup potong-potong udang yang telah dicuci bersih dan pisahkan dari kulitnya. Selanjutnya udang diolah dengan mencampurkan bumbu penyedap dan minyak wijen. Dinginkan hingga bumbu meresap ya. Udang bumbu ini akan diolah menjadi isian untuk hakau. Hakau merupakan dimsum dengan kulit transparan yang berbentuk unik. Kulit hakau terbuat dari tepung tenmin yang merupakan tepung khusus untuk membuat kulit hakau. Masukkan minyak goreng ke dalam air mendidih, lalu campurkan dengan tepung, aduk dan uleni adonan hingga kalis. Sip, adonan kulitnya langsung digiling. Gilingnya jangan terlalu tebal ya. Dan cetak bulat-bulat agar mudah dibentuk. Isi udang yang telah dibumbui tadi ke dalam kulit. Lalu bentuk rempel pada bagian luar kulit sebagai ciri khas hakau. Unik ya, kayak rok aja dirempel. Selain hakau, jenis dimsum yang banyak disukai adalah siomay. Bahan baku siomay terbuat dari surimi, ikan kakap, dan udang. Masukkan ke dalam mesin giling dan campurkan dengan bumbu penyedap, minyak wijen, dan daun bawang. Giling hingga semua bahan tercampur. Tambahkan juga es batu agar adonan dapat menyatu dan kalis. Dan terakhir, tambahkan tepung terigu. Sip, adonan ikannya siap diisi untuk siomay. Kulit yang digunakan untuk siomay adalah kulit pangsit. Masukkan adonan ikan secukupnya agar mudah dibungkus. Oh iya, biar menarik, tambahkan juga parutan wortel di atasnya ya. Sip, susun rapi di atas loyang. Hakau dan siomaynya akan dikukus selama 15 menit di dalam sini. Mantap! Dimsumnya sudah matang nih. Selanjutnya tinggal dikemas deh, come on! Untuk dimsum jenis hakau, kemas terlebih dahulu pada kotak mika agar tidak mudah hancur. Baru deh dikemas ke dalam plastik. Sedangkan siomay dapat langsung dikemas pada plastik kemasan. Karena dimsum kemasan ini termasuk frozen food, jadi harus dibekukan terlebih dahulu ya sebelum dijual. Selain dapat menjaga kualitasnya, pembekuan ini juga sebagai pengawet alami loh. Mantap kan? Oh ya teman-teman, dalam bahasa Mandarin secara umum, dimsum mengacu pada makanan kecil atau snack. Makanya bentuknya memang kecil, agar bisa disantap dalam satu kali suapan. Tapi tahu nggak, asal kata dimsum Tianjin juga berarti menyentuh hati loh. Sesuai dengan efek bahagia yang diberikan saat kita menikmati kudapan ini dalam keadaan hangat. Sembari dikelilingi orang-orang tersayang saat momen lebaran seperti sekarang. Mantap! Oh iya, berbeda dengan sekarang. Dulu dimsum hanya dimakan sebagai teman minum teh. Tradisi menyeruput teh ini disebut dengan yamcha. Tradisi yamcha dipopulerkan oleh wisatawan dan pedagang yang melewati jalur sutra. Waktu itu banyak kedai teh yang didirikan sebagai tempat beristirahat. Teh pun disajikan dengan berbagai camilan. Salah satunya adalah dimsum. Tapi seiring berjalannya waktu, dimsum sendiri jauh lebih populer ketimbang tradisi yamcha. Akhirnya dimsum disajikan tanpa teh, bahkan dijadikan sebagai hidangan utama. Ada beberapa jenis dimsum yang populer di Indonesia selain hakau dan siomay, yaitu wonton goreng, lumpia kulit tahu, ceker ayam saus merah, dan ham sui kok. Dimsum kering yang bagian luarnya dibuat dari tepung ketan dengan isian daging ayam cincang. Nah, dimsum favoritnya teman-teman yang mana nih?